Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hasna Hasanifa dari Rombel F. Saya adalah mahasiswi PGSD UNES dengan NIM 2401050242. Di sini saya akan menyampaikan produk pribadi saya untuk mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Kehadiran teman-teman beserta Ibu dosen tentu membuat suasana acara ini menjadi lebih hangat dan penuh semangat. Hari ini kita akan sejenak menikmati sebuah kisah klasik dari Nusantara yang sudah sangat terkenal, yaitu cerita bawang merah dan bawang putih. Meskipun sering kita dengar sejak kecil, kisah ini tidak pernah lekang oleh waktu. Cerita rakyat ini menyimpan pesan moral yang begitu dalam dan tetap relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari sosok bawang putih, kita belajar tentang ketulusan, kerja keras, dan kesabaran yang pada akhirnya membawa kebahagiaan. Sebaliknya, dari bawang merah kita diingatkan agar tidak mudah iri hati, serakah, ataupun malas, karena semua sifat itu hanya akan membawa kesulitan. Nilai-nilai kehidupan seperti ini sangat penting untuk kita terapkan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dengan bersikap baik, sabar, dan ikhlas, kita bisa menjadi pribadi yang kuat, bisa membawa manfaat bagi orang lain. Sebaliknya, jika kita dikuasai oleh sifat buruk, maka kitalah yang akan dirugikan. Semoga kisah yang akan kita dengarkan bersama ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Kebaikan akan selalu membawa berkah, sementara keburukan pada akhirnya akan kembali ke pelakunya. Mari kita jadikan cerita ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga pelajaran hidup yang berharga. Selamat menyaksikan, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah produk pribadi saya, yaitu pidato. Selanjutnya eh, akan saya bacakan materi terkait pidato yang sudah saya bacakan tadi. Oke, baik. Jadi, yang pertama ada teori yang menjelaskan struktur pidato. Pidato pembukaan drama Bawang Merah dan Bawang Putih menggunakan struktur yang sistematif, yakni pendahuluan, isi, dan penutup. Hal ini sejalan dengan teori retorika yang menekankan bahwa pidato harus memiliki tiga bagian utama agar audiens lebih memahami pesan. University of Pittsburgh menjelaskan bahwa speech laws are organized into three main oh, sorry. Speech are organized into three main parts. The first one is introduction, second one is body, and the last one is conclusion. Pada bagian pendahuluan, pidato dimulai dengan salam penghormatan, yaitu seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bertujuan untuk menarik perhatian audiens. Karaf pada 2010 menyebutkan bahwa pembukaan yang baik harus menciptakan suasana yang menyiapkan pendengar untuk menerima isi pembicaraan. Bagian isi berfokus pada pesan moral yang berbunyi seperti kebaikan hati akan selalu berbuah manis, sementara keserakahan akan membawa kesusahan. Pesan moral ini disampaikan sebagai inti pidato agar penonton memperoleh gambaran nilai yang terkandung di dalam drama. Lukas pada tahun 2019 menegaskan bahwa isi pidato yang efektif harus fokus pada ide pokok dan relevan dengan audiens. Bagian penutup ditandai dengan kalimat selamat menyaksikan.
atau salam juga seperti wassalamualaikum. Jadi meskipun singkat, bagian ini itu berfungsi juga sebagai pengalihan perhatian dari pidato ke pertunjukan. Sesuai dengan pandangan Lucas pada 2019, penutup itu harus memberikan kesan akhir yang jelas, sehingga audiens memahami bahwa pidato itu telah selesai. Dengan demikian, struktur pidato di dalam drama ini telah sesuai dengan teori retorika modern maupun klasik, yaitu pembukaan, isi, dan penutup yang saling berkesinambungan. Yang kedua, ada penjelasan isi dan interpretasi dari karya. Isi pidato menekankan bahwa drama Bawang Merah dan Bawang Putih tidak hanya disajikan sebagai hiburan, tetapi juga mengandung pesan moral. Pesan utama adalah bahwa sifat baik, kesabaran, keikhlasan, dan kebaikan hati itu akan menghasilkan kebahagiaan. Sedangkan sifat buruk, seperti keserakahan dan kesombongan, akan menimbulkan kesusahan. Interpretasi terhadap isi pidato menunjukkan bahwa pembukaan ini berfungsi sebagai jembatan antara cerita rakyat dengan kehidupan nyata audiens. Damono pada tahun 2017 menegaskan bahwa karya sastra memiliki fungsi moral karena mampu menginternalisasikan nilai-nilai kehidupan kepada pembaca atau penontonnya. Dengan demikian, pidato pembuka tidak hanya sekedar pengantar, melainkan juga sebuah pengarah makna agar audiens dapat mengambil hikmah dari kisah yang dipentaskan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.